Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di musik ngumpul asik. Udah nggak perlu ada. Terima kasih buat Pijar Production. Kayaknya udah syuting berapa kita di studio ini. Udah banyak konten sih. Terima kasih buat Pijar Production atas support dan dukungannya. Oke, balik lagi di musik ngumpul asik bareng gua Yogi, sama temen Gue Yasin. Rama seperti biasa. Kita bertiga selalu ngumpul dan so asik. Apa yang bikin orang terusik? Bicara apa ya? Kayak kemarin kita ngebahas tentang korupsi ya? Iya. Oke. Sebelumnya kita ngomong korupsi pelumas. Terus kita nyinggung tentang pendidikan yang ngatasinya. Jangan-jangan sekolah itu sendiri yang memproduksi koruptor. Apakah benar ya? Setuju saya. Belum. Semangat banget ya. Mungkin dari basicnya yang kita yang pernah sekolah mungkin pasti pernah nyontek. Apa jangan salah satu nyontek pas saat sekolah? Kenapa sih kita itu nyontek di sekolah? Coba. Oke, gue dulu berarti. Oke. Kalau gue, jujur gue juga dulu zaman sekolah juga suka nyontek, gue akui gitu loh. Bahkan mungkin gue ketika jadi guru, gue tahu cara-cara nyontek karena gue juga dulunya pelaku. Kevin bocah. Gue juga dulu pernah. Tapi gini, kalau dulu tuh gue nyontek karena kan emang tuntutan Ya, posisinya. Jadi kayak contoh misalnya UN nih, zaman gue UN itu ya, kalau gue nggak dapet nilai yang sesuai standar, ya gue nggak lulus. Gitu loh. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya nyontek. Bahkan mungkin ada beberapa sekolah yang didukung sama sekolahnya, bahkan nyonteknya Didukung. Tolong bantu ya temennya. Supaya bisa lulus bareng. Iya. Tidak elok lah rasanya. Tapi gue sepakat kalau misalnya sekolah itu pada akhirnya menciptakan koruptor-koruptor baru. Waduh. Karena gini, di video sebelumnya gue ngomongin korupsi, kita ngomong mentalitas kan? Iya. Mentalitas untuk tidak korup itu tidak pernah diajarkan untuk ke anak-anak. Karena yang kita sering tahu adalah cuman korupsi itu secara aturan nggak boleh. Oke. Tapi kita nggak pernah dijelaskan kenapa korupsi itu jadi masalah dan akar masalahnya apa. Nah, secara mentalitas itu menurut gue nggak pernah diajarin. Malah oknum gurunya sendiri yang melakukan praktek korupsi di sekolah. Malah yang mendukung. Iya gitu, jadi kayak ini jadi kayak sebuah hal yang berkesinambungan. Kenapa akhirnya bisa seperti itu, kayak gitu. Berdampak, korupsi Berdampak, iya dari uang study tour. Nah, study tour. Iya kan? Iya. Tahu gue juga nggak tahu. Makan apa? Gue aja nggak aja. Tapi gini loh, kalau balik lagi ke basic pendidikan ya, kan harusnya kan sebagai tempat atau sebagai institusi yang justru malah mendidik bahwa untuk anak-anak itu tidak korupsi. Harusnya Itu loh. Karena kita tuh selalu di framing. Korupsi itu hal-hal yang besar. Kayak ketika lu ngambil duit ratusan miliar, ratusan juta, puluhan triliun, 217 triliun. Jadi kalau dikit itu hitungannya bukan korupsi. Nyempil kali ya. Enggak, tapi kita tuh selalu di framing itu, anak-anak tuh selalu dapat framing kayak gitu, bahwa hal-hal yang kita tidak sadari itu sebenarnya bahkan banyak praktek korupsi gitu yang sebenarnya nggak perlu juga kita lakukan atau sebenarnya nggak baik untuk kita lakukan gitu. Ya justru itu berarti kan harusnya sebagai sistem gitu lah. Harusnya harus bisa melawan itu. Bahkan gue sepakat ketika KPK itu sampai terjun ke sekolah. Nah atau apa ya, ibaratnya kurikulum tentang anti korupsi gitu loh. Itu justru malah sebenarnya udah bagus pendidikan di Indonesia ini. Justru malah gue nggak sepakat ketika tadi dibilang sekolah tempat memproduksi koruptor gitu kan.
bahkan tadi dibilang bahwa guru-gurunya juga korupsi gitu. Ini aduh, Justru agak menurut gua, guru itu secara gue ngomong secara apa ya, idealnya ya, ngomong secara idealnya harus justru malah menjadi agent untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Harusnya. Tapi Anda sadar bahwa di dunia ini nggak ada yang ideal. Oke, oke. Iya. Kita ngomongin tadi kan nyontek ya. Berarti ada nggak sih korelasi budaya nyontek dengan korelasi budaya korupsi? Sebenarnya kan itu yang gue bilang tadi, mentalitasnya dibentuk untuk tidak menyadari bahwa hal-hal itu muncul dari hal-hal yang paling kecil, kayak gitu. Jadi sehingga kebiasaan itu tumbuh, kayak gitu. Kalau itu terus dilakukan secara bawah alam sadar kan terus-terusan. Jadi Dari yang kecil-kecil jadi gitu ya gitu. iya kayak gitu. Awalnya nyontek, tiba-tiba masukin biduan ke praktek nggak boleh. Praktek ke kerja di kementerian kan nggak boleh. Jadi honorer ya. Jadi honorer gitu. Padahal guru honorer banyak yang belum. Oh iya. Malah itu mah dia aja dong. Iya, lebih gajinya lebih gede dari guru lagi. Aduh. Gimana sih kalau korelasinya antara Tapi gini, antara nyontek dan korupsi berarti kan. Sebenarnya gue juga kalau dibilang ada korelasinya, ya mungkin budaya nyontek itu akhirnya menjadi normalisasi terhadap kecurangan. Ya, Dan ketika ya. orang normal terhadap kecurangan, akhirnya menormalisasi korupsi. Ya, tapi justru gini loh, gue sepakat ketika penekanan terhadap anti korupsi itu di sekolah gitu, Iya. dengan ada kantin kejujuran dan lain sebagainya. Sistem pendidikan Indonesia menurut gue udah lebih baik loh ketika menanamkan anti korupsi gitu dan menekankan terhadap perilaku jujur. Bahkan jujur ya, gue tuh ketika ngajar, gue mantan guru, ketika ngajar itu gue tekanin banget ke anak-anak murid gue, lebih baik lu jujur bilang gue nggak bisa gitu, Pak saya nggak bisa. Kira ujian jawab aja nggak bisa, ketimbang nyontek. Atau bahkan gue paling tidak terima kalau misalnya oke lah katakan misalnya nyontek sama teman masih 50-50. Ya. Ketika dia nyontek bawa contekan ke dalam ruangan, gue jujur gue pernah ngerobek kertas ulangan murid gue depan kelas, depan mata dia, gue robek karena gue nggak butuh jawaban yang cuma hanya mengejar nilai. Nah itu makanya pentingnya pendidikan kita nggak berpaku pada nilai doang gitu loh. jadi sistem pendidikan ya? Iya. Kayak gitu. Tapi kayaknya ini bagus tuh buat judul ya. Paling kita diserang sama PGRI aja. Nah kan kita semua wakil dari PGRI. Oh, iya sih. Iya. Dari kampus Kampus PGRI. PGRI. Oh ya kan, Tepatnya. Kader sebelumnya juga setinggi PGRI. Oh, Ya. sempat. Sempat setinggi PGRI. Kayak Ini gitu. tadi singgung nih. Berarti bahaya nyontek buat masa depan gimana nih tanggapan kalian? Bahaya nyontek, ya itu makanya. Justru makanya harus apa ya, penekanan terhadap guru dan sistem pendidikan, mau itu guru, kepala sekolah dan lain sebagainya ini, seluruh stakeholder untuk jangan berpacu pada nilai. Yep. Makanya gue sepakat ketika hari ini UN nggak ada, bahkan penentuan naik atau tidaknya itu ketuntasan belajar, bukan cuma sebatas parameternya adalah nilai. Karena di situ lu ditekankan bahwa ya udah ketika oke katakan kemampuan lu di bidang sosial gitu. Ya udah ketika nilai matematika lu jelek ya oke fine. Yep. Yang penting lu punya spesialisasi. Nah, di situ makanya harus menekankan bahwa lu buat apa sih nyontek kalau toh juga hari ini nilai juga bukan jadi faktor penentu gitu loh. Ya. Menurut gue udah bagus saat ini, makanya untuk itu sistem itu udah mengurangi secara tidak langsung tindak korupsi. Harus mau berubah dari dasar sih, Ya. dari akar. Ya itu dengan salah satu sistem. Ya tinggal sistemnya udah bagus. Terus segala aspek penunjang sistemnya udah bagus. Tinggal bagaimana pengajarnya mau melaksanakan secara optimal. Kayak gitu. Tapi ya gimana mau optimal, gaji aja nggak optimal. Bener. Gimana tuh ya? Mau konsen ngajar ya? Kalau perutnya lapar. Tapi gini, ngebahas tadi guru, kalau terkait dengan masalah korupsi ya di sekolah itu, dan gue juga minta sih terhadap guru dan sekolah untuk tidak korupsi nilai juga terhadap siswa.
Apa adanya aja gitu. Gimana? apa adanya aja gitu ibaratnya. Naikin gitu. Ya kan prakteknya banyak gitu. Iya. Prakteknya banyak ketika demi tuh anak apa ya? Demi akreditasi mungkin ya. Ditaikan nilainya dan lain sebagainya. Ya udah gitu harusnya apa adanya. Dan pendidikan itu menjadi contoh, mau itu bukan cuma siswanya doang gitu. Tapi gurunya juga harus menjadi contoh bahwa menjadi agent anti korupsi. Ya, tapi kalau misalnya lu ngomongin nilai ya, kayaknya agak sulit sih kalau itu. Karena kan pemerintah memang nggak ada UN, tapi ada nilai batasnya. Kalau anak-anak nggak mencapai nilai itu tetap nggak bisa lulus. Berarti itu PR berarti untuk instansi dan gurunya supaya bagaimana memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, memberikan pengetahuan, meningkatkan skill mereka sampai ke nilai batas standar. Bukan malah nggak masukin naikin. Di upgrade tiba-tiba nilai modal ngasih tas 200.000 ke waduh. Nah, itu tuh Gratifikasi. gratifikasi yang katanya pas lulusan nih ucapan terima kasih. Ya menurut gua ya boleh membalas jasa dengan hal seperti itu boleh. Cuma menurut gua hal-hal seperti itu tuh harus dikurang-kurangin lah. Mungkin niatnya aja sih. Tergantung mungkin. niat sih. Kalau niatnya ibaratnya sebagai apa ya, bentuk penghormatan. Tapi gua sujon mulu. Orang pikirannya negatif tinggi dulu nih. Tapi butuh loh. Iya sih, Maksudnya butuh orang-orang. Betul, gurunya betul dikasih kayak gitu. apa yang kalau sepatunya jebol. Mau beli lagi gajinya belum turun. Iya, dia nggak bisa beli sepatu. Pilihannya beli sepatu apa nggak bisa makan. Aduh. Sedih banget ya Allah. Ini berarti PR-nya nyinggung pemerintah dong. Sebenarnya semua aspek sih menurut gua, semua aspek, semua stakeholder, pemerintah atau bahkan kita sebagai masyarakat pun harus bisa sadar orang tua terpenting yang ada di peranan pendidikan anak sih menurut gua harus ikut serta. Ya, jadi anak-anak generasi muda Indonesia itu jangan pada nyontek lah. Itu cikal bakal bibit-bibit koruptor. Guys, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.